Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau bikin kue spesial. Jadi namanya tuh Madonna Cake, dan ini cocok banget buat ide jualan teman-teman, ataupun yang mau berkunjung ke saudara silaturahmi. Ini tuh cocok banget buat dijadiin buah tangan atau oleh-oleh gitu. Dan bahan-bahannya juga simple, mudah didapat di mana aja. Nah, bagi teman-teman yang penasaran cara bikinnya gimana dan bahannya apa aja, yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai ya. Nah, yang pertama di sini aku udah siapin 3 butir kuning telur, jadi kuningnya aja. Nah, yang putihnya kita pisahin, dan 1 butir telur utuh. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok TSP, 90 gram gula pasir, dan yang terakhir 1 saset vanili bubuk. Nah, langsung aja kita mixer pakai kecepatan paling tinggi. Kita mixer kurang lebih 7 menit sampai 8 menit. Atau sampai si adonannya itu berubah jadi warna putih, kental, dan berjejak. Nah, hasilnya tuh bakalan kayak gini ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi ini tuh jadi ada jejaknya gitu kalau kita aduk. Nah, selanjutnya aku mau masukin tepung terigu 75 gram, dan ini tuh diayak dulu biar nggak ada yang menggerindil. Nah, selanjutnya kita mixer lagi, tapi pakai kecepatan rendah ya. Nah, kalau udah tercampur rata semuanya kayak gini, langsung aja kita masukin margarin yang udah kita lelehkan. Jadi margarinnya itu sebanyak 75 gram ya teman-teman. Lalu kita tambahin pasta pandan secukupnya aja. Nah, langsung aja kita mixer pakai kecepatan rendah aja. Tapi kalau misalnya nggak pakai mixer juga nggak apa-apa, jadi diaduknya pakai spatula. Nah, karena si warnanya itu kurang hijau, jadi aku tambahin lagi pasta pandannya. Lalu kita mixer lagi sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Nah, biar tercampur rata semuanya sampai ke bawah-bawah, jadi aku aduknya pakai bantuan spatula. Dan aku juga udah siapin loyang. Ini tuh ukuran 20 x 20, tapi lebih baik atau lebih bagus ya pakai ukuran loyang yang 18 x 18, jadi pas gitu. Nah, loyangnya itu sebelumnya udah aku olesin pakai mentega dan aku alas pakai baking paper. Tapi kalau misalnya nggak ada baking paper juga nggak apa-apa, jadi oles pakai mentega dan beri sedikit tepung terigu. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja kita kukus, tapi kukusannya itu harus udah mendidih ya airnya. Nah, kita kukus kurang lebih 20 menit sampai 25 menit. Nah, ini dia hasilnya yang udah kita kukus selama 25 menit. Nah, langsung aja kita cek apakah udah matang atau belum menggunakan tusuk sate. Jadi kalau misalnya nggak ada adonan yang menempel pada tusuk satenya, berarti udah matang ya teman-teman. Nah, langsung aja aku mau pindahin si bolunya itu ke dalam wadah ya kayak gini. Nah, hasilnya tuh kayak gini ya teman-teman. Bolu cake-nya yang udah kita kukus warnanya cantik banget. Nah, untuk loyangnya kan akan kita pakai lagi, jadi sebelumnya harus kita cuci dulu. Nah, selanjutnya aku mau bikin adonan kedua. Jadi kita mau bikin puding cake busanya. Di sini aku menggunakan 2 butir putih telur. Langsung aja kita mixer pakai kecepatan tinggi ya teman-teman. Nah, kita mixer sampai adonannya itu padat kaku gitu.
Nah selanjutnya aku mau tambahin 1 saset vanili bubuk, jadi gunanya itu biar nggak bau amis. Nah langsung aja kita mixer kembali sampai tercampur rata si vanili bubuknya dan si adonannya itu sampai kaku kayak gini ya teman-teman. Dan kalau udah kaku kayak gini, dibalik pun juga nggak akan tumpah ya. Nah kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku mau bikin si agar campurannya. Nah di sini aku pakai 90 gram gula pasir, terus ada agar-agar yang warna hijau. Nah selanjutnya kita tambahin 500 ml air dan juga pasta pandan. Jadi ini tuh biar lebih hijau ya warnanya, biar lebih cantik. Langsung aja kita masak sampai mendidih ya. Nah kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja kita angkat dan kita tuang ke dalam adonan putih telur yang udah kita mixer tadi. Jadi dalam keadaan mendidih langsung aja kita tuang ke dalam adonan putih telurnya. Jadi teman-teman gak usah khawatir putih telurnya itu gak mateng. Nah langsung aja kita mixer semuanya sampai tercampur rata. Nah untuk bolunya di sini udah aku masukin lagi ke dalam loyang dan loyangnya itu udah dicuci bersih ya teman-teman. Nah langsung aja kita masukin sedikit-sedikit aja si puding busanya itu. Nah hasilnya tuh kayak gini ya teman-teman. Kita diamkan sampai si adonan pudingnya itu ngeset. Nah selanjutnya aku mau bikin agar-agar untuk di atasnya. Nah langsung aja kita masukin 90 gram gula pasir, 1 saset agar-agar yang warna hijau. Kalau misalnya pengen yang warna merah juga nggak apa-apa. Nah langsung aja kita masukin 1 saset vanili bubuk, 500 ml air, dan yang terakhir pasta pandan secukupnya aja. Lalu kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Nah kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matiin apinya. Nah ini puding cake yang busanya itu udah ngeset ya teman-teman. Nah langsung aja aku tusuk-tusuk kayak gini. Jadi ini tuh supaya si agarnya itu menempel. Nah langsung aja kita tuang sedikit demi sedikit aja agar-agar yang udah kita masak tadi. Nah kalau udah kayak gini, langsung aja kita tungguin sampai benar-benar ngeset ya teman-teman. Kalau misalnya pengen lebih cepet dimasukin kulkas juga nggak apa-apa. Nah ini dia hasilnya, si agar-agarnya itu udah ngeset, semuanya itu udah set. Langsung aja kita mau pindahin ke dalam wadah. Nah ini dia udah aku pindahin, jadi dibalik gitu ya, tetap yang agar hijaunya itu di atas. Nah teman-teman bisa lihat ini tuh hasilnya cantik banget. Dan sekarang aku mau potong. Nah untuk ukuran potongannya disesuaiin aja ya. Nah ini dia hasilnya yang udah kita potong-potong tadi. Madonna cake ini tuh bener-bener enak banget, manis, lembut dari puding cake busanya, kenyal dari agar-agarnya, dan lembut moist dari cake-nya yang di bawah. Teman-teman wajib cobain resep ini. Nah langsung aja kita cobain ya. Tuh teman-teman bisa lihat ini tuh nggak lepas satu persatu ya, jadi nempel semuanya. Semoga resep ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan suka dengan video yang aku bagikan kali ini. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua ya.